Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan saya percaya kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan senantiasa limpah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari hari ini kita memuji Dia, kita tinggikan Dia. Sebab Dia begitu baik dan anugerahnya besar dalam setiap hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Dan kita nyanyikan pujian ini sebab Dia begitu baik. Haleluya. Mari kita tepuk tangan jemaat Tuhan. Mari katakan kanan kirimu, mari memuji Tuhan dengan antusias. Sebab Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Sekali lagi katakan, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Sama-sama kita katakan, the kingdom of our God is here. Heaven is in my heart. The presence of His majesty. Heaven is in my heart. And in His presence joy abounds. Heaven is Hallelujah. Katakan, the light of holiness surrounds. Heaven is in my heart. Angkat kedua tangan kita. Oh, heaven is in my heart. Oh, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, we are a temple restored. Heaven is in my heart. And Christ is the foundation stone. Heaven is in my heart. He will return to take us home. Heaven is in my heart. Hallelujah. The Spirit and the breath say come. Heaven is in my heart. Katakan, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my heart. Katakan, oh, heaven is in my heart. Oh, sekali lagi jemaat Tuhan kita katakan, the kingdom of our God is here. Heaven is in my Hallelujah. The presence of His majesty. Heaven is in my heart. And His presence joy abounds. Heaven is in my heart. Katakan, the light of holiness surrounds. Heaven is in my Angkat kedua tangan kita katakan, oh, heaven is in my heart. Oh, heaven is in my. Sambil bertepuk tangan kita katakan, oh, heaven is in my heart. Thank you Jesus. Oh, heaven is in my heart. Heaven is in my heart. Heaven is in my heart. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Dia begitu baik dalam setiap hidup kita. Mari ambil waktu yang terbaik. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Biar kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sebagai mempelai-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibentuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita mulai sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan. Mari angkat suara.
suara kita, angkat hati kita. Kita sembah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari cuma Tuhan kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini rasakan kedamaian Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadirat-Mu ya Aba. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kedamaian Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu ya Aba, ya Bapa.
Suara kita angkat, hati kita katakan Yesus, Yesus kami sembah Kau Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi kita katakan, keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami diam di dalam hadirat, hidup kami dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap proses yang kami alami dalam hidup kami membentuk kami menjadi lebih dewasa Tuhan. Engkau yang melayakkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita angkat kedua tangan kita, lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Allah. Kerinduan kami Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk. Kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami diproses oleh Tuhan, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, sebab Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan hadirat-Nya hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita akan saksikan pengumuman untuk minggu ini. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
땅을 벗하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망 있네. 호픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 너른 품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓아둔 내 소망이네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 벗하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 주와 함께 걷는 이 길에 주와 함께 걷는 이 길에 우리 함께 걷는 이 길에 Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di awal bulan ini. Bagaimana Tuhan terus menuntun kita dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini, bahwa pandemi virus COVID-19 memang belum bereda Bapak Ibu, masih terus terjadi. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak diam di rumah Bapak Ibu. Terus berdiam di rumah. Itu akan menolong kita untuk kita bisa dilindungi dari segala apa yang sedang terjadi kepada dunia saat ini Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan juga kesempatan buat kita jauh lebih banyak saat kita diam di rumah. Yang saya tidak pernah bosan-bosan ingatkan Bapak Ibu untuk kita bisa terus membangun saat teduh kita secara pribadi maupun juga membangun mesbah doa keluarga kita setiap hari bersama dengan orang yang kita kasih Bapak Ibu. Ini sangat menolong kita untuk kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah hari ini kita mau terus semakin sungguh-sungguh untuk belajar setiap firman yang disampaikan setiap minggu.
biar sungguh menjadi berkat bagi kita dan mendewasakan kita, sehingga kita layak untuk menjadi umat yang sejati di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya ambil tema khotbahnya adalah sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri mempelainya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dan tentu saja kalau kita mendengar kata mempelai, tentu tidak asing lagi bagi kita, ini berhubungan dan berkaitan dengan pernikahan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pernikahan adalah objek pelajaran terbesar dari Allah, di mana Allah sendiri menegaskan hubungannya kepada kita seperti seorang pengantin, ya, mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita sebagai mempelai wanitanya, Bapak Ibu. Ini adalah fakta yang terjadi di mana Tuhan sungguh-sungguh mencari mempelai wanitanya, Bapak Ibu. Sama seperti seorang pria mencari seorang wanita, ya, untuk menjadi pasangannya dalam pernikahan. Nah, oleh sebab itu, tentu saja untuk menjadi syarat, menjadi mempelai wanita Kristus, hendaknya kita mempelajari karakteristik dari mempelai laki-lakinya, Bapak Ibu. Supaya kita bisa berusaha, bisa cocok dengan dia. Sehingga kita bisa menikah atau kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan gambarnya, Bapak Ibu. Nah, ini satu pemahaman yang memang tidak mudah, Bapak Ibu, untuk kita mengerti kenapa orang Kristen mesti menjadi mempelai atau mempelai Kristus. Apa hubungannya? Apa kita harus menikah dengan dia atau gimana? Nah, ini adalah gambaran figuratif, Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan itu ada namanya gambaran figuratif, ya, di mana Tuhan memberikan satu secara gambaran bahwa hubungan Tuhan dengan kita itu adalah seperti hubungan mempelai pria dirinya dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Nah, ini adalah gambaran figuratif, Bapak Ibu, ya. Dan ini sangat penting untuk supaya kita bisa memahami bagaimana Tuhan menyatakan rencananya bagi kita. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Kristus akan datang untuk gereja-gereja yang dewasa, ya, gereja yang telah mempersiapkannya. Dan Kristus tidak akan pernah datang kepada mempelai wanita yang tidak matang, Bapak Ibu, atau gereja yang belum matang, ya. Dan tentu saja Tuhan juga nggak mau berbagi pemerintahan, di mana Tuhan katakan nanti Tuhan akan memerintah bersama kita, mempelai-mempelainya. Tuhan nggak mau memerintah dengan orang-orang Kristen yang tidak serupa dengan dirinya atau yang tidak mau bertumbuh rohaninya menjadi dewasa, ya. Karena tentu saja Tuhan tidak pernah mau menikah dengan bayi-bayi rohani, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mesti bertumbuh, hidup rohani kita mesti terus bertumbuh, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tidak setiap orang Kristen diberikan hak istimewa. Oh, pasti dia akan layak menjadi mempelai Kristus. Oh, enggak, Bapak Ibu. Bukan seperti itu, ya. Saudara perlu tahu bahwa setiap kita menjadi mempelai Kristus itu hanyalah untuk orang-orang pemenang, orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Bukan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan privilege atau hak istimewa. Oh, saya pasti dapat. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Satu kenyataan yang kita mesti terima adalah Tuhan hanya memberikan tempat pemerintahannya, tempat kerajaannya, itu kerajaan surga, hanya bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh layak menjadi mempelainya. Oleh sebab itu, kita nggak boleh merasa sudah pasti akan menjadi orang yang layak dengan Tuhan, memerintah di surga. Kita cek, Bapak Ibu, hari-hari ini, apakah kita sudah memiliki sifat-sifat yang dicari oleh Tuhan Yesus dalam diri calon mempelainya. Ya, mari kita baca lebih dulu, Bapak Ibu, ayat kita hari ini dalam Wahyu pasal yang ke-19,
ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu ayat yang luar biasa untuk menegaskan kepada kita bahwa kata mempelai Kristus itu memang sungguh-sungguh ada Bapak Ibu. Dan Tuhan menggambarkan hubungan dirinya dengan kita itu seperti pernikahan anak domba itu Bapak Ibu. Pernikahan mempelai itu Bapak Ibu. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama lihat apa sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri calon mempelainya. Nah karena ini ada bagiannya cukup panjang Bapak Ibu, poin-poinnya, maka akan saya bagi dua bagian. Khotbah saya hari ini adalah bagian yang pertama dari sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri mempelainya. Dan saya akan lanjutkan kembali bagian keduanya itu di minggu depan Bapak Ibu. Ya, mari kita mau sama-sama mengerti hari ini bagaimana Tuhan sungguh-sungguh membawa kita untuk sadar bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, yang matang, yang siap untuk masuk dalam pernikahan anak domba itu. Bukan Kristen bayi, bukan Kristen yang nggak mau bertumbuh, bukan Kristen yang menolak untuk mengalami pertumbuhan. Tuhan nggak pernah bisa menikah dengan orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, bahwa kita semua adalah orang-orang yang layak menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Amin. Beritahu sebelah kiri kanannya, kita semua harus layak menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita persiapkan diri Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya akan bagikan satu persatu. Ada 7 poin hari ini dan minggu depan saya akan bagikan 7 poin berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri calon mempelainya. Bapak Ibu bisa catat di rumah. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menginginkan mempelai yang mencintainya. Nah ini penting Bapak Ibu. Sama seperti seorang pria mencari pasangannya, wanita, dia tentu cari yang mencintai dirinya. Ini karakter yang kita harus tahu dari mempelai pria kita, yaitu Yesus. Dia mau mempelainya itu yang mencintainya. Nah, kalau dia mau menginginkan mempelai yang mencintainya, maka respon kita gimana Bapak Ibu sebagai mempelai wanitanya? Bukti bahwa kita juga mencintai dia. Ya, yaitu kita mesti punya sifat apa? Kitanya mesti hangat. Ya, kita mesti berespon dengan hangat. Kita mesti berespon dengan antusias. Kita mesti berespon yang menarik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian coba cek, apakah hari-hari ini hidupmu banyak menjadi orang-orang yang suka berespon dengan hangat kepada Tuhan? Atau Bapak Ibu biasa-biasa aja sama Tuhan? Cueklah. Tuhan lah di sana. Jauh di sana, ya saya di bumi ya di sinilah. Kita masing-masing aja Tuhan, TST Tuhan, tahu sama tahu. Yang penting Tuhan ngertilah hati saya. Hati saya nggak macam-macam. Hati saya nggak neko-neko orang bilang ya. Hati saya nggak minta yang nuntut ini itu. Saya mah orang yang baik Tuhan. Yang penting saya tetap bersyukur sama Tuhan. Oh itu bagus Bapak Ibu. Tapi apakah itu tanda bahwa kita mencintai Tuhan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, respon kita adalah apa Bapak Ibu? Respon kita adalah sangat hangat, menyambut Tuhan. Ya, merindukan Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan apa Bapak Ibu? Bersikap yang bikin Tuhan tuh menarik. Bikin Tuhan tuh tertarik
sama hidup kita. Nah itu dia. Gimana cara Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan dan renungkan apa ya yang bikin hidup saya itu menarik perhatian Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ya tentu saja hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya, dengan kita bisa menjaga respon kita supaya tidak salah, dengan kita menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan, dengan kita juga menjadi pribadi yang selalu apa-apa Tuhan pokoknya, apa-apa nanya Tuhan, apa-apa selalu bergantung sama Tuhan, ya. Sama, Bapak Ibu bisa bayangkan seorang wanita kalau dia mencintai mempelai prianya, dia selalu bisa memberikan ketertarikan hidupnya kepada mempelai prianya, maka mempelai pria itu juga akan welcome, juga akan menyambut Bapak Ibu. Demikian juga kita sebagai mempelai wanita Tuhan, kita juga mesti punya sikap seperti itu kepada Tuhan kita. Itu bukti kita punya sifat yang dicari Tuhan, yaitu Tuhan mencari kita orang-orang yang mencintai Dia. Amin. Kita mencintai nggak bisa pakai dari mulut Bapak Ibu atau dari perkataan, tapi kita mencintai Tuhan, kita harus buktikan dengan sikap kita, hati kita. Itu tadi, mesti punya hati yang berespon hangat, baik, kita menarik di hadapan Tuhan, dengan hidup kita selalu memuji Tuhan, ya kan? Hidup kita selalu mengutamakan Tuhan, hidup kita selalu fokus kepada hal-hal yang rohani, ya kan? Kita tidak macam-macam dengan hal-hal yang duniawi. Itu sangat menarik bagi Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Bukankah itu sesuatu yang penting bagi Tuhan kita? Tapi kalau kita udah mulai dikit-dikit mulai kompromi dengan dosa, dikit-dikit kita mulai cuek dengan Tuhan, ya, kita mulai biasa-biasanya sama Tuhan, kita nggak terlalu merindukan Dia, ya kita anggap Tuhan tuh nun jauh di sana dengan kita di sini, nggak ada hubungannya. Nah, ini tentu sikap yang Tuhan nggak berkenan, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki hati yang mencintai Tuhan sebagai mempelai pria. Karena kita semua mempelai wanitanya, kita akan menjadi orang-orang yang ditentukan Tuhan masuk dalam pernikahan anak domba. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu, saudara-saudaraku sekalian, maka kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, sifat-sifat yang dicari Tuhan Yesus dalam diri calon mempelainya, yang kedua adalah dia menginginkan mempelai yang setuju dengan dia. Ya. Yang deal dengan dia, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak menginginkan seorang yang punya visi sendiri, punya keinginan sendiri, punya kehendak sendiri, punya dalam tanda kutip penyebab sendiri, ya kan? Tuhan mau kita sungguh-sungguh bisa mengikuti sesuai yang Dia mau. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita mempunyai pemikiran sendiri, kita punya visi sendiri, kita punya hidup sendiri, maka itu akan konflik dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang dalam diri kita. Tuhan sangat mengharapkan calon mempelainya itu untuk orang-orang yang bisa diajar, ya, dan bisa menghormati setiap bagian dari firman-Nya itu adalah bagian dari diri Tuhan. Ini yang membuat kita sebagai orang Kristen, mau nggak mau Bapak Ibu, kita harus bersepakat dengan Tuhan. Meskipun kadang-kadang apa yang Tuhan perintahkan buat kita itu tidak bisa sama seperti yang kita mau. Ya, kita maunya ke kanan, Tuhan maunya ke kiri. Ya kan? Kadang-kadang ini hal-hal yang memang bisa menimbulkan konflik interest antara kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau ini terjadi Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu pasti paling benar. Tuhan nggak pernah bisa salah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tiada bandingannya, dan Tuhan yang juga tidak bisa ditandingi. Amin Bapak Ibu. Karena Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa, maka kita mau nggak mau, kita harus menyerahkan segenap
rencana kita, segenap keputusan kita, serahkan sama Tuhan. Jangan kita ngeyel sama Tuhan. Ya, itu bahasa dewanya Bapak Ibu. Jangan kita ngeyel. Kalau kita makin ngeyel sama Tuhan, kita makin sering membantah dengan Tuhan, sering tidak sepaham dengan Tuhan, ya bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita sebagai mempelainya? Tentu sangat, orang bilang zaman ini ribet deh sama kamu. Nah, kalau Tuhan udah ngomong kayak gitu gimana kita Bapak Ibu? Siapa yang salah? Ya tentu kita. Karena Tuhan kita tahu segala sesuatu yang terbaik buat kita. Manusianya tahu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan tahu sampai yang terbaik buat kita. Percayalah Bapak Ibu. Tidak pernah salah Tuhan untuk menaruh setiap perintah dan keputusannya dalam hidup kita. Ya, yang penting kita mau sungguh-sungguh menerima setiap ajaran firman Tuhan dan kita menghormati firman-Nya itu sebagai bagian dari hidup dia. Sehingga kita bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Ya, coba tanya sebelah kiri kanannya, kapan terakhir kamu ngeyel sama Tuhan? Coba dicek, ya kan? Jangan-jangan baru kemarin ya. Nah, tentu Tuhan gak harapkan seperti itu. Ya, kita belajar untuk kita semakin lebih sering setuju dengan Tuhan. Amin. Setuju, berikan tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana Tuhan mencari sifat-sifat yang Tuhan inginkan terhadap calon mempelainya. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menginginkan mempelai yang memahami Dia. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu ingin berbagi rahasianya, Dia ingin berbagi hatinya kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, rahasia Tuhan aja Dia mau bagikan kepada kita. Tuhan tuh benar-benar ingin intim dengan kita Bapak Ibu. Dia nggak mau jadikan kita itu sebagai hanya ciptaan yang setelah diciptakan dan dia tinggalkan. Atau setelah dia ciptakan dan dia biarkan. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tuh sangat sayang dengan ciptaannya, yaitu kita ini. Oleh karena itu Tuhan nggak mungkin bisa berbagi perasaannya kepada orang-orang Kristen yang masih bayi rohani. Bagaimana seorang bayi bisa diajak ngobrol? Apalagi membagikan rahasia-rahasianya. Oh, lucu Bapak Ibu ya. Nah itulah kadang-kadang kita nggak sadar. Banyak orang Kristen, ya, dia nggak bisa ngerti dan memahami Tuhan. Ya karena dia masih bayi rohani. Tuhan nggak mungkin bagikan rencananya yang besar, dia bisa membuka hatinya untuk kita dan mengutarakan setiap masalah-masalah dalam hidup kita dan dia bisa selesaikan. Tuhan nggak mungkin bisa mengutarakan hal seperti itu. Untuk kita orang-orang yang belum bertumbuh rohaninya. Tapi kalau kita bertumbuh rohaninya Bapak Ibu, maka ada komunikasi yang baik antara seorang mempelai pria dan mempelai wanita yang dewasa Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan bayi, ya. Demikian juga Tuhan. Tuhan nggak bisa komunikasi dengan baik dengan orang-orang yang bayi-bayi rohani, Bapak Ibu. Nggak level. Orang bilang nggak level, Bapak Ibu. Karena pernikahan itu adalah komunikasi, Bapak Ibu. Kalau pernikahan kita nggak ada komunikasi, wow, itu benar-benar pernikahan yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh Tuhan. Dan kita udah tahu Bapak Ibu. Kita pun menikah kalau nggak ada komunikasi ya berantakan Bapak Ibu pernikahan kita. Ya, kita yang pria jalan sendiri, yang wanita jalan sendiri, ya kan? Ditanya kemana nggak dijawab, mau makan apa nggak dijawab, mau perlu apa nggak dijawab, ya. Kemudian kalau diajak ngomong, giliran bisa ngomong, marah-marah, ya. Giliran ditanyanya baik-baik, jawabnya sengit, ya kan? Ini komunikasi yang buruk. Ini namanya bukan komunikasi. Ini namanya apa Bapak Ibu? Ngajak berantem. Ya, kalau pernikahan isinya ngajak berantem,
Itu namanya pernikahan yang tidak ada komunikasi yang baik. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita selevel dengan dirinya dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, bertumbuhlah dewasa Bapak Ibu. Jadilah Kristen-Kristen yang dewasa. Ya, Bapak Ibu tentu masih ingat khotbah saya bulan lalu tentang menjadi Kristen yang sejati atau Kristen yang dewasa. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh kita bisa bertumbuh terus sehingga kita tidak bayi rohani. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau sama-sama hidup selevel dengan Tuhan supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik sehingga Tuhan bisa membuka hatinya dan menyampaikan rahasia-rahasia yang besar bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, Tuhan menginginkan mempelai yang tidak menjaga identitas atau individualitasnya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, ya. Yesus rela kehilangan identitasnya dengan dia menjadi seorang apa? Pelayan, jongos Bapak Ibu, ya. Di mana seorang pelayan itu tidak nyari nama. Dia nggak butuh nama besar atau popularitas atau reputasi, nggak perlu. Mana ada pelayan? Misalnya bilang majikannya, bos, saya kalau kerja di sini, saya tolong dong bos, dipromosikan supaya saya menjadi seorang pembantu, seorang pelayan yang paling hebat di rumah bos. Supaya semua orang dunia tahu bahwa saya adalah pembantu yang terbaik di dunia ini. Ya nggak mungkin Bapak Ibu. Apa urusannya bos ngurusin pelayan seperti itu? Yang ada malah dipecat tuh pelayan, ya. Nah, karena dianggap sombong Bapak Ibu. Nah, ini kenyataan yang kita mesti terima. Yesus aja mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, Filipi 2 ayat 7. Kita nggak usah baca Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan mau mencari mempelai wanita yang punya hati seperti itu. Ya, hati yang mau menanggalkan identitasnya. Seperti seorang pelayan tadi Bapak Ibu. Dia tanggalkan identitasnya. Bahkan Bapak Ibu, beberapa negara atau beberapa culture atau budaya, ya, di Indonesia juga ada wanita-wanita yang menanggalkan namanya Bapak Ibu. Dan dia memakai nama belakangnya dengan nama suaminya. Nah, ini tanda bahwa dia itu mengosongkan dirinya. Dia mau menjadi hamba. Dia mau menjadi partner yang baik untuk suaminya. Ya, ini satu penghormatan dari seorang wanita terhadap suaminya. Ini baik juga, ya. Tapi memang beberapa orang-orang di Indonesia mungkin tidak terlalu biasa dengan hal ini, ya. Tapi yang penting kita harus tahu bahwa Tuhan ingin setiap kita juga bisa seperti mempelai wanita itu, mengosongkan identitas kita, reputasi kita, ya, untuk mau sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, ya. Artinya kita tidak membawa ego kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi ego kita itu bisa menggantikan kedudukan Tuhan dalam hidup kita, ya. Oleh karena itu janganlah kita mempertahankan ego kita atau identitas kita atau individu kita sendiri atau reputasi kita. Sebagai seorang mempelai wanita, hendaklah kita malah menaruh diri kita, membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih bangga, kita disebut bangga dengan sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan sebagai seorang, saya seorang pengkhotbah terkenal, kamu nggak tahu saya siapa, ya kan? Kita mungkin bangga dianggap sebagai seorang penginjil yang hebat, terkenal, ya. Jangan Bapak Ibu. Kita mesti belajar seperti Yesus. Yesus adalah Allah sendiri, dia rela mengosongkan dirinya. Dia datang ke dunia ini menjadi apa? Menjadi hamba. Bukan menjadi seorang yang selebriti yang terkenal dan hebat. Makanya bangsa Israel waktu itu melihat Yesus datang, ya cuma lahir di palungan yang hina. Iya, Yesus gak punya rumah. Sampai dia bilang untuk meletakkan kepalanya, dia gak bisa Bapak Ibu.
Dia berjalan keliling ke sana kemari. Gak ada pengawal. Gak ada fasilitas mewah yang Yesus punya. Semua orang kecewa ngelihat Yesus. Kok cuman begini sih? Katanya raja segala raja, katanya Tuhan segala Tuhan. Kok kayak pelayan, kayak hamba? Yesus bilang apa? Aku memang datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Aku datang ke dunia ini untuk melayani orang-orang yang berdosa. Ya, dan menyelamatkan mereka yang berdosa. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita juga mengerti bahwa Tuhan mau kita serupa dengan dirinya. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus bangga Bapak Ibu. Kalau kita membawa hidup kita proklamirkan diri kita kepada banyak orang bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita tidak bawa reputasi kita nggak bawa merek nama kita yang terkenal mungkin udah mendunia. Biarkan itu urusan dunia, urusan kita dengan Tuhan, kita tetap hamba yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan semua orang. Amin Bapak Ibu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi kita, bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, Tuhan inginkan setiap kita untuk memiliki roh Rut. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di Rut 1 pasal 1 ayat 16 dan 17, di situ jelas dikatakan bahwa bagaimana Rut, Bapak Ibu, dia tetap mengikuti mertuanya Bapak Ibu, ya Naomi, dan berbeda dengan Orpa yang meninggalkan mertuanya, ya. Rut adalah pribadi yang sangat setia untuk sampai akhir kemanapun mertuanya pergi dia ikut Bapak Ibu, apapun yang terjadi dia ikut. Nah, kita mesti harus seperti itu, menjadi mempelai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap ikut Tuhan. Tetap pilih Tuhan. Ya. Kalau kita hanya mau selama masa-masa yang enak aja, atau selama masa-masa yang mudah saja, kita memilih terus ikut Tuhan. Tapi giliran kita ngalami masa-masa yang sukar, kita ngalami masa-masa yang ruwet, rumit, apalagi zaman seperti sekarang ini, banyak orang mengalami masalah yang ya pokoknya susah lah dikatakan ya. Hampir semua orang mengalami masalah yang tidak bisa diomong lah. Nggak enak lah Bapak Ibu. Terbatas, kita juga nggak boleh. Seperti sekarang kita juga mesti ibadah online, kita nggak bisa ibadah live. Ya, yang spiritnya tentu sangat berbeda kalau kita ibadah live lebih enak Bapak Ibu dibandingkan ibadah online. Tapi saya percaya hari ini Tuhan juga lewat peristiwa ini, biarlah Tuhan mengajar kita untuk kita ngerti bahwa Tuhan mau kita percaya dan Tuhan mau kita setia untuk terus mengikut Tuhan. Seperti Rut mengikuti Naomi, mertuanya. Kemanapun Naomi pergi. Bahkan Naomi udah bilang sama Rut, Rut kamu gak usah ikut saya. Ya, suami kamu yaitu anak saya udah meninggal, ngapain kamu ikut saya lagi? Udah kamu mendingan menikah lagi aja cari suami yang baru, ya. Tapi Rut bilang apa? Enggak, dia tetap ikut mertuanya Naomi. Dan berbeda dengan Orpa yang menikah dengan anak dari Naomi yang satunya Bapak Ibu. Begitu dia tahu bahwa suaminya itu anak dari Naomi meninggal, maka Orpa langsung meninggalkan mertuanya. Orpa pikir, udahlah ngapain ikut Naomi. Udah mendingan saya menikah lagi cari suami yang baru. Ya, tapi Rut tidak demikian. Ya, oleh sebab itu, mari kita mau terus sama-sama percaya kita mesti punya spirit seperti Rut. Tetap setia ikut Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Bapak Ibu mau lakukannya? Ayo coba. Cek sebelah kiri kanannya, tanya, kamu mau gak sih? Jangan-jangan hanya cuma mau di mulut doang, hatinya enggak nih. Wah, gak bisa gitu Bapak Ibu. Kita jangan pas lagi enak ikut Tuhan, lagi kita ketimpa masalah dan gak bisa diatasi sepertinya,
malah kita meninggalkan Tuhan atau nyalain Tuhan. Waduh, jangan Bapak Ibu ya. Kita harus sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, tetap ikut Tuhan. Tetap ke gereja, tetap baca firman, tetap saat teduh, tetap mesbah doa Bapak Ibu. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang keenam Bapak Ibu, saya lanjutkan, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Tuhan menginginkan mempelainya juga yang memiliki waktu untuknya. Nah, jadi kalau kita sebagai mempelai wanita Kristus, kita dipenuhi dengan jadwal yang banyak Bapak Ibu. Agendanya juga banyak, rutinitasnya banyak. Ya, otomatis kapan waktu kita buat Tuhan? Kapan Bapak Ibu berikan? Kalau dari melek pagi, terus. Saudara ngerjakan rutinitas inilah, kemudian inilah ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, sampai gak berasa udah malam. Ya kan? Udah malam, saudara tinggal berdoa, sebentar, selesai saudara tidur. Bangun pagi gitu lagi, doa sebentar, langsung lakukan segala sesuatu. Dan kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, ternyata waktu Bapak Ibu berdoa sama Tuhan itu super sedikit dibandingkan aktivitas Bapak Ibu yang tidak pernah Bapak Ibu berkontak dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama diingatkan Tuhan hari ini. Untuk kita punya waktu senantiasa kontak dengan Tuhan. Itu bisa dikontak kapanpun, dengan bahasa apapun. Ya, kita nggak usah harus beralasan. Ya, kita ngomong dengan Tuhan kapanpun bisa, di mobil, di angkot, di kereta, waktu kita belajar, waktu kita bekerja, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Anytime, anyway and anywhere. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu Tuhan mau kita jangan sampai seperti gereja di Efesus. Tuhan mencela gereja Efesus. Ya, kalau kita baca di Wahyu pasal yang kedua, ayat 3 dan 4 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau hebat, luar biasa. Engkau bisa bekerjakan dengan maksimal. Tapi aku mencela kamu. Nah tuh, coba Bapak Ibu. Apa yang Tuhan cela? Tuhan bilang apa? Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah itu Bapak Ibu. Buat apa? Kalau kita hebat, berhasil sepertinya di mata orang dunia, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang apa? No way, enggak. Ya, karena apa yang kamu kerjakan itu adalah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan kau gak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Kau gak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupmu, karena kau gak punya waktu dengan Tuhan. Ini satu gambaran seorang mempelai wanita yang tidak tepat bagi seorang mempelai pria seperti Kristus. Kita aja sebagai seorang suami, kalau kita punya istri kita nggak punya waktu buat kita, coba gimana bayangin? Atau dibaliklah, ya supaya ibu-ibu juga senang nih hari ini ya. Gimana kalau misalnya seorang suami katanya mencintai istrinya, tapi suaminya nggak punya waktu buat istrinya, ya kan? Nggak pernah bisa diajak ngobrol, nggak pernah bisa diajak komunikasi, nggak pernah bisa diajak tukar pikiran. Suaminya sibuk dengan kerjaannya, dengan hobinya, dengan ya segala macam tetek bengek lah. Nah coba gimana Bapak Ibu? Gimana Ibu-Ibu? Senang nggak punya suami kayak gitu? Nggak bisa kan? Nah sama juga dengan Tuhan. Tuhan kita juga nggak mau Bapak Ibu kalau kita nggak punya waktu dengan dirinya. Tuhan tuh sangat senang untuk bisa dilibatkan dalam segala waktu kita. Amin. 24 jam Tuhan mau dilibatkan Bapak Ibu. Jangan kita meniru seperti gereja Efesus. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Di mata orang dunia mungkin kita dinilai berhasil. Ya kan? Bisnis kita bagus, kerjaan kita bagus. Ya, kita punya tabungan bagus, kita punya mobil ganti yang baru bagus. Kita punya rumah bagus, direnovasi, dicat. Bahkan kita bisa beli rumah lagi. Bagi orang dunia bagus. Tapi bagi Tuhan, enggak Bapak Ibu. Selama kita enggak melibatkan Tuhan, kita enggak intim dengan Tuhan, enggak punya waktu dengan Tuhan, semuanya itu bagi Tuhan sia-sia. Enggak ada gunanya. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh jangan pernah mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh terus punya waktu dengan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir untuk bagian ke-1 hari ini, yaitu Tuhan menginginkan mempelainya punya roh yang lemah, lembut, dan tenang. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita seperti dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, bahwa Tuhan berkata, belajarlah kepadaku orang yang lemah lembut dan punya hati yang tenang. Artinya Bapak Ibu, artinya Tuhan mau kita juga punya hati yang tidak suka balas dendam. Tidak suka hati yang keras, yang bisa menyebabkan perpisahan bahkan perceraian. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk punya hati yang mudah untuk memaafkan dan peduli Bapak Ibu. Oleh karena itu, miliki hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang lemah lembut dan tenang. Menghadapi segala sesuatu, kita seperti tanah liat di tangan penjunan yang siap dibentuk seperti yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan terhadap kita. Sehingga Tuhan menghendaki apa yang terjadi dalam diri kita, itu akan terjadi sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Teruslah punya hati yang lemah lembut, punya roh yang lemah lembut dan hati yang tenang. Karena disitulah seorang mempelai wanita bisa berkenan kepada mempelai prianya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita dalam di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan ada bersama dengan kita, di mana Dia sebagai mempelai prianya akan terus mencari dan merindukan sifat-sifat yang Tuhan kehendaki dari hari ini saya bagikan. Ya. Yang pertama, yaitu Tuhan menginginkan mempelai yang mencintainya Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan menginginkan mempelai yang setuju dengan Dia. Yang ketiga, Tuhan menginginkan mempelai yang memahami Dia. Yang keempat, Tuhan menginginkan mempelai yang tidak menjaga identitas atau individualitasnya. Yang kelima, Tuhan menginginkan mempelai yang memiliki roh seperti Rut. Ya, artinya kemanapun Tuhan pergi, apapun yang terjadi, kita semua terus mengikut Tuhan. Dan yang keenam, Tuhan menginginkan mempelai yang memiliki waktu untuknya. Dan yang ketujuh, Tuhan menginginkan mempelai dengan roh yang lemah lembut dan hati yang tenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi katakan, ku persembahkan hidupku bagi-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan Kau merasakan ada beberapa atau banyak sifat-sifat yang tidak seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupmu sebagai calon mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Biarlah kita mau koreksi setiap hidup kita Bapak Ibu. Izinkan Tuhan untuk melawat kita dengan kasih-Nya, dengan kerinduannya yang dalam. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Biarkan Tuhan menjamah setiap kita untuk hati-hati yang
terbuka di hadapan Tuhan hari ini. Yang membuka segenap hidupnya untuk membiarkan Tuhan menjamah hati setiap kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kita cuek dengan Tuhan, kita gak merasa hubungan kita seperti hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Mulai hari ini kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu menjadikan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita, Bapak Ibu. Mari Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kuatkan dan sadarkan kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Bapa membangun kerohanian kami. Karena waktu-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Engkau akan segera datang Tuhan. Waktu-Mu makin dekat. Kami gak bisa lagi untuk membiarkan kami bertumbuh di tempat Tuhan. Tapi kami mau bertumbuh lebih lagi Tuhan. Supaya kami makin dewasa rohani kami. Sehingga kami layak Tuhan menjadi umat kesayangan-Mu. Umat mempelai-Mu Tuhan. Yang Kau kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh Bapa. Mengubahkan pemikiran kami Tuhan. Mengubahkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti bahwa setiap kami Tuhan harus sungguh-sungguh menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Yang dewasa, yang bisa memahami, yang bisa mengerti, dan bisa siap untuk menerima setiap rencana dan rahasia-rahasia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin terus dekat dengan-Mu Tuhan. Lebih intim dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau jamah kami satu persatu Tuhan. Biar tangan-Mu sungguh Tuhan menjamah setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Untuk kami punya hati yang lembut, punya hati yang tenang, untuk kami sungguh-sungguh menjadi bejana di tangan-Mu Tuhan, yang siap Engkau bentuk seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita buka mata kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu bisa siapkan hosti atau roti. Atau juga anggur dan anggur. Atau Bapak Ibu bisa gantikan dengan sirup merah. Atau jus anggur Bapak Ibu. Mari kita siapkan sama-sama. Dan kita angkat hosti atau roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Sebagai mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan betapa begitu dalam dan betapa begitu Dia mengasihi kita, mencintai kita. Bahkan Dia sampai menyerahkan nyawanya bagi kita. Untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan memberikan kita hidup yang kekal. Ingatlah Bapak Ibu. Dia telah memberikan semuanya itu di kayu salib. Lewat tubuhnya yang digantung di kayu salib. Dipaku di kayu salib. Dia tanggung semuanya. Karena begitu dalamnya Dia mencintai kita. Itulah Tuhan yang kita kasih. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dengan sungguh-sungguh.
biarlah kita mau mengasihi dia juga dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah hostia atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu bersatu dengan tubuh kami Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk jadi peringatan bagi kita, untuk kita bisa menghayati betapa begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan. Sampai titik darah penghabisan, Dia taat melakukan kehendak Bapa untuk menebus kita semua dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya sendiri Bapak Ibu. Dia berikan untuk kita. Itulah cinta kasih yang besar bagi kita, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Nyawa Tuhan Dia berikan buat kita, orang-orang yang dikasihinya. Biarlah kita terus menghayati ini Bapak Ibu, merenungkan ini untuk sungguh-sungguh, supaya kita semakin mencintai Tuhan yang telah berkorban bagi kita atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang sempurna ini Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Amin. Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kasih setia-Mu lebih dari kehidupan kami Tuhan. Tidak bisa menyamai kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar Bapa. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Sebab kasih setia-Mu, katakan, lebih dari hidup. Haleluya. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat. Yes, melekat. Kami intim dengan Engkau Tuhan. Kami merindukan-Mu Bapa. Oh, sekali lagi katakan, sebab kasih setia-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, melimpah atasku. Oh haleluya. Jiwaku melekat. Amin. Yes. Haleluya. Katakan, betapa ku merindukan-Mu. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Kau menjamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Jamah Tuhan. Kasih setia-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Yes. Ada keintiman dengan Tuhan yang sangat dalam hari-hari ini. Haleluya. Kita sebagai mempelai Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Merindukan-Mu. Sekali lagi katakan, betapa aku merindukan-Mu. Betapa aku merindukan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab sungguh kasih setia-Mu Bapa lebih dari hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami sungguh merindukan-Mu. Kami mau terus melekat kepada-Mu Tuhan.
Karena Kaulah kekasih hati kami yang tak pernah bisa digantikan dengan apapun juga Tuhan. Segala kemewahan dunia, segala yang ditawarkan dunia takkan bisa melepaskan kami dari kasih setiamu Tuhan. Amin. Kami mau melekat makin dalam dan makin erat denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mau persiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Jadikan gereja Oikos Bogor Tuhan terus menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman. Amin. Biar semua jemaat-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh Bapa dilayakkan Tuhan Amin. Dalam menjadi mempelai-mempelai-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus Kristus. Tubuh dan darah kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami selalu terus menjadikan ini jadi peringatan bagi kami bahwa Engkau sudah di dalam kami dan kami sudah di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kami dan Engkau menjadi satu Bapa di dalam kasih setia Kristus yang tidak pernah bisa dipisahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan terus bergerak bersama kami semua di Gereja Oikos Bogor di Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas segala kehidupan kami Tuhan. Baik di dalam pernikahan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, dan juga segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini. Kami percaya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, Engkau memberkatinya dengan Amin. sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus membawa kami jemaat Oikos Bogor untuk semakin hari semakin berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia yang terus ada di hati-Mu. Biar Indonesia terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan pemerintahan ini bisa mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dalam Dan kami nama percaya semuanya dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup membuat Indonesia menjadi negara yang semakin hari semakin Amin. diberkati Tuhan dengan Amin. melimpah. Dalam nama Terima Yesus. kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mau siapkan hati kami itu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang atas kita semua. Dan juga terima berkat dari Tuhan Yesus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dan terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang mengingatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, dan terus menolong kita untuk senantiasa hidup sebagai mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman ini. Dan percayalah Roh Kudus yang dalam diri kita akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, mari kita sama-sama serukan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau terus ingatkan Bapak Ibu bahwa ini setiap kita biar terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan bertepatan juga ini adalah di minggu yang pertama. Bapak Ibu diingatkan terus untuk bisa punya hati juga memberi, di mana pemberian Bapak Ibu berikan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi di ibadah online Gereja Oikos Bogor berikutnya. Haleluya.
Halo, shalom teman-teman, om, tante, dan kakak-kakak semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tetap semangat ya, walaupun lagi di rumah aja. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, serta himbauan pemerintah mengenai kebijakan PSBB di Kota Bogor, kami Panitia Students of Destiny 2020 ingin menginformasikan bahwa Students of Destiny 2020 yang seharusnya diadakan 24 Juli 2020 ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi jangan bersedih ya. Oke. Students of Destiny akan kembali lagi jika semua keadaan sudah normal. Untuk tanggal dan waktu Student of Destiny berikutnya akan kita infokan setelah pandemi ini berlalu. Terima kasih untuk setiap kasih, dukungan, semangat, doa dari teman-teman, kakak-kakak, om, tante, dan semuanya. Khususnya juga kepada Kak Daniel Mananta dan Kak Yanuar. Terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Sampai kita jumpa di next SOD ya Kak. God bless Kak. Yuk, mari kita terus berdoa dan dukung setiap kebijakan pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Keep fighting! And God be with all of us. Cause we are Students of Destiny. God bless you.